Militer Israel dikabarkan tetap ingin melanjutkan gencatan senjata di Gaza setelah melancarkan serangan udara di wilayah Palestina tersebut pada hari Minggu kemarin yang menewaskan setidaknya 45 orang. Kembali bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa. Militer Israel melancarkan serangan udara ke wilayah Gaza pada hari Minggu malam waktu setempat dan menewaskan sedikitnya 45 orang. Ya, namun pasca serangan tersebut, militer Israel tetap akan melanjutkan gencatan senjata pada hari Senin. Militer Israel dikabarkan tetap ingin melanjutkan gencatan senjata di Gaza setelah melancarkan serangan udara di wilayah Palestina tersebut pada hari Minggu kemarin yang menewaskan setidaknya 45 orang. Salah seorang pejabat Israel menyebut Israel akan melanjutkan gencatan senjata pada hari Senin ini dan pengiriman bantuan ke Gaza yang sempat dihentikan juga akan dilanjutkan pada hari ini. Gencatan senjata Hamas dan Israel sendiri telah berlangsung lebih dari 1 pekan sejak diusulkan oleh Amerika Serikat sebagai upaya mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 2 tahun. Sebelumnya, militer Israel mengkonfirmasi telah melancarkan serangan udara di kota Rafah di wilayah Gaza Selatan pada Minggu malam. Israel mengklaim serangan tersebut sebagai balasan langsung terhadap serangan yang dilancarkan oleh militan Palestina. Aksi saling serang ini terjadi di tengah kesepakatan gencatan senjata sementara yang rapuh dan memicu kekhawatiran internasional akan eskalasi lebih lanjut. Militer Israel menyatakan serangan ini merupakan respon setelah pasukannya yang beroperasi di wilayah Palestina diserang oleh kelompok asal Palestina. Israel juga menuding kelompok militan Palestina melanggar perjanjian yang ada. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan gencatan senjata di Gaza tetap berlaku meski Israel terus-menerus melancarkan serangan ke wilayah Gaza. Trump juga memastikan tidak akan mengirim pasukan untuk melucuti senjata milik Hamas untuk saat ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan gencatan senjata di Gaza tetap dinyatakan berlaku meski Israel telah berulang kali melancarkan serangan ke wilayah Gaza hingga menewaskan sedikitnya 97 warga hingga hari Minggu kemarin. Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat ingin memastikan perdamaian antara Israel dan kelompok Hamas tetap terjaga. Trump pun mengaku belum menetapkan batas waktu bagi Hamas untuk melucuti senjata mereka berdasarkan kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Namun, Trump memperingatkan kemungkinan intervensi yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat jika kelompok perlawanan asal Palestina itu gagal memenuhinya. Saat ditanya wartawan apakah dirinya yakin Hamas akan benar-benar akan menyerahkan senjata yang dimiliki, Trump mengatakan kelompok itu telah setuju untuk melakukannya. Dan jika Hamas gagal melakukannya, Trump menyebut tindakan tegas akan diambil oleh Amerika Serikat. Namun untuk saat ini, Trump memastikan tidak akan mengirim pasukan untuk melucuti senjata milik Hamas. Akan tetapi, pelucutan senjata bisa dilakukan oleh Israel dengan dukungan Amerika Serikat. Berbagai sumber IDX Channel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal tak akan memberi bantuan rudal Tomahawk untuk Ukraina. Trump juga menyatakan sekarang merupakan saat yang tepat bagi Ukraina dan Rusia untuk menghentikan perang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal enggan memberikan bantuan rudal jarak jauh Tomahawk ke Ukraina. Pernyataan tersebut disampaikan usai Trump bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Washington pada Jumat pekan lalu. Sejumlah sumber menyebut dalam pertemuan tersebut Zelensky mendesak Trump menjual rudal Tomahawk kepada Ukraina. Namun permintaan tersebut ditolak oleh Trump. Dalam unggahan di media sosial setelah pertemuan dengan Zelensky, Trump mengatakan bahwa Rusia dan Ukraina sebaiknya berhenti berperang dengan posisi saat ini, di mana kedua negara dapat mengklaim kemenangan dan membiarkan sejarah yang menentukan. Sikap hati-hati Trump ini berbeda dari pernyataan sebelumnya yang sempat menunjukkan keterbukaan untuk mengirim rudal Tomahawk yang merupakan salah satu permintaan utama dari Ukraina. Keraguan Trump muncul setelah percakapan telepon dengan Donald Trump dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis lalu.
di mana Putin memperingatkan bahwa pengiriman Tomahawk ke Ukraina tidak akan mengubah situasi di peperangan dan hanya akan merusak hubungan antara Amerika Serikat dan Rusia. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, kita ke informasi lainnya, pemirsa. Perekonomian China tumbuh 4,8% secara tahunan pada kuartal ketiga 2025, menjadi laju paling lambat dalam 1 tahun terakhir. Tekanan datang dari ketegangan dagang antara Amerika Serikat serta melemahnya permintaan dalam negeri. Perekonomian China tumbuh 4,8% secara tahunan pada kuartal ketiga 2025, menjadi laju paling lambat dalam 1 tahun terakhir. Melansir dari Associated Press, pertumbuhan ini melambat dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencapai 5,2%. Angka tersebut juga menjadi yang terendah sejak kuartal ketiga tahun 2024, menandakan tantangan besar bagi pemulihan ekonomi China. Sejumlah perusahaan kini mengalihkan ekspor ke pasar lain setelah produk mereka dikenai tarif tinggi oleh Amerika Serikat. Beijing dan Washington dijadwalkan kembali menggelar pembicaraan dagang lanjutan pekan ini untuk meredakan ketegangan yang kian meningkat. Namun, analis menilai langkah diplomatis tersebut belum cukup untuk mengatasi dampak tarif terhadap sektor manufaktur China. Kebijakan perdagangan yang saling menekan juga membuat investor asing bersikap lebih hati-hati terhadap pasar China. Di sisi domestik, permintaan konsumen masih lemah akibat minimnya stimulus ekonomi dari pemerintah. Krisis properti yang belum berakhir ikut memperburuk situasi dan menekan sektor konstruksi serta keuangan. Adapun pemerintah China menargetkan pertumbuhan 5% tahun ini, namun laju melambat ini menimbulkan kekhawatiran terhadap pencapaian target tersebut menjelang sidang pleno keempat Partai Komunis pekan ini. Berbagai sumber, IDX Channel. Peristiwa perampokan terhadap koleksi perhiasan berharga terjadi di Museum Louvre, Perancis pada hari Minggu kemarin. Ya, aksi perampokan terjadi sekitar pukul 9.30 waktu setempat atau hanya beberapa menit setelah Museum Louvre dibuka untuk pengunjung. Museum Louvre di Paris, Perancis ditutup sementara pada hari Minggu kemarin pasca peristiwa perampokan terhadap perhiasan berharga dari koleksi Napoleon dan permaisurinya. Menurut surat kabar Le Parisien, para perampok membobol museum dengan mengambil 9 perhiasan yang sedang dipajang dalam sebuah pameran. Aksi perampokan terjadi sekitar pukul 9:30 waktu setempat atau hanya beberapa menit setelah Museum Louvre dibuka untuk pengunjung. Hasil penyelidikan sementara menyebut 4 pelaku diketahui tiba dengan menggunakan kendaraan yang dilengkapi alat pengangkat mekanis. Dengan alat tersebut, kawanan perampok naik ke balkon Galeri Apollo, ruang pameran yang menampung koleksi perhiasan kerajaan Prancis dan menghadap ke Sungai Seine. Menteri Kebudayaan Prancis, Rachida Dati langsung mengunjungi Museum Louvre segera setelah mengetahui insiden tersebut. Dati menyebut tidak ada korban luka dalam peristiwa perampokan itu dan hingga kini penyelidikan masih berlangsung. Museum Louvre sendiri sangat terkenal di dunia karena menyimpan sejumlah mahakarya yang ikonik, termasuk lukisan Mona Lisa karya Leonardo da Vinci. Berbagai sumber IDX Channel.